Pak Jokowi ini berkali-kali mengancam Prabowo. Pemilihan Gibran oleh Prabowo itu juga adalah ancaman Joko Widodo. Kalau kau mau maju 2009, maka kau harus dengan anakku Gibran. Itu kata-katanya. Kepercayaan rakyat kepada Prabowo tanpa geng Solo itu tinggi. Dari mana kekuatan Jokowi ini, Bang? Sehingga begitu percaya diri untuk mengatakan sesuatu yang di luar akal sehat kita semua. Ini kan gini, itu pertanyaan yang sangat menarik menurut saya. Menggerakkan orang itu pasti butuh uang, butuh jaringan. Itu paling utama. Artinya Joko Widodo masih punya dua-duanya itu. Oke, sekarang pertanyaan dari mana? Justru saya ingin mengkaitkan pengangkatan Kodari sebagai kepala KSP. Ini apakah sinyal menyatakan bahwa hidupnya kembali geng SOP, Solo Oligarki Parcok? Tempat. Saya katakan demikian. Di awal pernyataan pertama Kodari, kita akan melihat 21 Juni, bulan Juni 2021, Jokowi Kodari lah yang pertama menyatakan Jokowi 3 periode 2021. 21 Juni. 21 Juni 2021. Pas ulang tahun Joko Widodo. Ya. Nah, artinya di kepala dia itu memang Joko Widodo. Terus dipasangkan Gibran keluar. Nah, kemarin yang menarik tuh pernyataan dia sebagai kepala KSP yang pertama adalah mengkritik Prabowo. Dan kritiknya menurut saya sangat tidak masuk akal. Dia seakan-akan menyalahkan Prabowo mengangkat Purbaya jadi Menteri Keuangan. Dan dia, Kodari, lebih setuju kalau Marwara Sirait jadi Menteri Keuangan. Implisit ya? Implisit. Marwara Sirait kan kita tahu tangan kanannya aguan, oligarki. Artinya, kalau kita yang memahami itu adalah kode kepada oligarki. Oligarki, pintu di istana sudah kubuka lagi. Dan saya adalah pintunya. Sehingga itu kemungkinan menyebabkan menyala lagi nih. Kan kalau Jokowi mau bergerak, maka dia harus punya oligarki yang mendanai. Dia harus punya Parcok yang mengamankan. Dan ada relawan. Dan akhirnya kemungkinan oligarki menyatakan oke, kita bergerak lagi. Sehingga kode ke Solo. Bikinlah pernyataan di Solo. Bahwa, wahai Prabowo, kalau kau mau maju 2009, maka kau harus dengan anakku Gibran. Itu kata-katanya. Itu perintahnya ya? Itu perintahnya. Itu kalau perintah orang Sulawesi. Ini kan perintah orang Solo. Orang Solo. Nah, halus ya? Halus. Tapi menusuk? Menusuk. Nah itu perintahnya. Nah, akhirnya ini kan relawan yang menghadap pasti, Pak, uangnya dari mana? Udahlah, udah ada. Ya kan, nggak mungkin kalau nggak. Nah, jadi pertanyaannya uangnya dari mana? Saya bilang ini ada kode. Ada kode bahwa uang sudah harus digelontorkan lagi. Oke? Nah, uang itu dari mana? Ada dua sumber. Oligarki dan BUMN. Oke? Oligarki dan BUMN. Ya. Nah, sepertinya pemberhentian Erick Thohir jadi Menteri BUMN itu agak menutup itu. Tapi Kodari muncul sebagai simbol oligarki. Ya karena udahlah, mohon maaf Pak Saudara Kodari, saya puluhan tahun dalam birokrasi, saya tahu pebisnis, tapi seorang yang saya tidak pernah tahu perusahaannya kecuali tukang survei memiliki kekayaan ratusan miliar, itu tanda tanya bagi saya. Bagi saya. Karena saya tahu namanya biaya survei, saya paham saya. Jadi kalau menyatakan dari hasil pembayaran biaya survei dan keuntungan lembaga survei, kita tahu ya. Tahu. Jadi, nah itu menurut saya. Dan kita harus ingat, Bung, ini Pak Jokowi ini berkali-kali mengancam Prabowo. Oke. Ya. Malah saya dapat cerita yang belum perlu dicek kebenarannya. Sebenarnya Prabowo memilih Gibran itu katanya
bahwa pada saat itu MK ada yang mau mengajukan bahwa bisa nggak ada batasan umur presiden, batasan atas. Nah, ada yang mengusulkan itu supaya Pak Prabowo nggak maju. Batasan Atas. umur atas. Ya. Oke. Nah, yang dimasukkan batasan untuk umur bawah. Ya. Akhirnya ini lagi berat. Jadi sepertinya kalau ceritanya benar bahwa pemilihan Gibran oleh Prabowo itu juga adalah ancaman Joko Widodo. Kalau kau nggak terima anakku jadi calon wakil presiden 2024, maka ancaman umur atas yang berat. Iya. Sejauh ini Bang, apa informasi yang Bang dapat, apakah ada pengaruh dari Pak Jokowi terhadap reshuffle kabinet ini atau tidak? Nah begini, saya mau masuk ke sana. Ya. Mau ke sana. Nah, sepertinya Pak setelah reshuffle kan keluar ancaman. Dan itu ancaman mundur loh, ancaman agak mundur. Oke, Pak Prabowo aku terima penghilangan geng saya sebagian, tapi aku masih kau jadikan anakku wapres 2009. Itu ancaman mundur selangkah tapi ngancam ke depan. Nah, kita lihat reshuffle kabinet kemarin itu menarik menurut saya. Karena itu kan begini, di kabinet itu kan yang kemarin tuh ada ad interim, ada dikosongkan, ya. Dan sekarang nih ada pelaksana tugas, itu beda loh. Oke, ya. Jelasin Bang. Nah, yang menarik Budi Gunawan itu diangkat tanpa pengganti. Menpora oke lah, diangkat juga tanpa pengganti. Tapi saya tahu Menpora itu karena ada kisru saja, bukan karena nggak ada penggantinya. Tapi yang terpilih sekarang baguslah, Erik dibawa ke sana. Nah, Budi Gunawan diberhentikan tanpa pengganti, ditunjuk ad interim, Safri Samsudin. Nah, tanpa pengganti artinya orang ini berbahaya, harus dikeluarkan. Yang digantikan? Yang diganti. Yang diganti? Iya, itu biasa. Kalau memang nggak berbahaya, tunggu aja dong penggantinya. Ya kan? Artinya dalam 1 menit, 10 menit, dalam setengah jam, dalam 1 jam dia bisa mengambil keputusan yang ajaib. Itu kan kejadian dulu waktu Prabowo dengan Habibie. Habibie kan menyatakan pokoknya sebelum matahari terbenam, tongkat komando harus pindah. Itulah muncul Johnny Lumintang, Pangkostrat hanya 17 jam kan. Itu namanya bahwa orang ini kalau tinggal ini berbahaya. Itu analisis tidak bisa dibantah. Nah, jadi sepertinya Pak Presiden menyatakan kalau ini tinggal ini bahaya nih. Nah, jadi kita harus kaitkan dengan kejadian 25 demonstrasi yang disilakan tadi itu nih. Demonstrasi 25 ke 31 Agustus ya. 25 sampai 27 itu murni. Tidak ada sama sekali penunggangan apapun. 27 Presiden memanggil Kapolri dan Panglima TNI, dan saya tahu ada lagi orang lain yang di Hambalang yang disuruh konferensi pers karena Kapolri Panglima TNI, dan keluar perintah keras, tembak di tempat kalau perlu. Oke? Ya. Nah, 28 terjadi eskalasi demo yang sangat besar, pembakaran di mana-mana, meninggal apa segala gitu kan. Nah, saat itu Safri Samsudin hari Minggu 31 Agustus konferensi pers bahwa mohon tenang semua. Nah, artinya begini. Kita tahu bahwa Kapolri dianggap geng Solo. Panglima TNI dianggap geng Solo. Artinya rakyat sudah nggak suka. Nah, muncul Safri. Dan waktu itu masih dalam kapasitas sebagai Menhan kan? Belum. Nah, yang menarik, saya bilang saat itu setelah Safri membuat pernyataan pers, tanggal 1 itu kan beredar bahwa akan demo besar-besaran hari Senin. Setelah Pak Safri sore loh, itu berhenti semua, nggak ada lagi. Artinya kepercayaan rakyat kepada Prabowo tanpa geng Solo itu tinggi. Itu kita harus simpulkan demikian.
Tapi kalau kepercayaan rakyat kepada Prabowo rendah, maka tetap jalan tuh tanggal 1. Jadi setelah kelihatan bahwa Prabowo mengganti pasukan khususnya dari geng Solo ke gengnya dia, rakyat percaya. Dalam hal ini Sapri. Nah, Sapri Samsudin itu fakta, nggak bisa ini kan. Nah, akhirnya kelihatannya itu membawa semangat Prabowo. Wah, ini memang saya harus reshuffle kabinet. Yang keluarlah istilah saya dari dulu kan menyatakan memakan bubur panas. Keluarlah istilah saya, sekarang Pak Prabowo sudah memiliki 5 sendok untuk memakan bubur panas. Ya. Sendok pertama adalah Jamari Caniago, Menko Polkam, yang ditugaskan pasti Jamari Caniago kan ex officio akan menjadi ketua Kompolnas. Dia akan mengendalikan polisi, dia mengendalikan TNI. Nah, sendok kedua adalah Sapri Samsudin, yang memang kita soulmate-nya Pak Prabowo betul, gitu kan? Nah, orang sering menyatakan dulu bahwa Sapri akan menjadi Menko Polkam. Saya bilang enggak mungkin. Karena ada 2 pekerjaan besar di Pak Sapri itu yang harus dipegang, yang perintah Pak Prabowo, yaitu sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional, yaitu penertiban kelapa sawit dan penertiban tambang. Itu menghadapi jenderal-jenderal semua. Oke. Jadi saya punya keyakinan bahwa itu pasti yang dibawa ke Menko Polkam. Sendok ketiga adalah Ahmad Doviri. Ahmad Doviri sendok kedua untuk membenahi polisi. Dan bayangkan baru kali ini Presiden membentuk namanya penasihat khusus ya. Reformasi polisi. Nah, sendok ketiganya untuk mereformasi Polri. Yang ketiga, yang keempat adalah Purbaya, Menteri Keuangan. Itu sendok keempat untuk membuka kotak Pandora kerusakan ekonomi yang dibikin oleh rezim Sri Mulyani, oleh rezim pemikiran Sri Mulyani yang memonopoli kebenaran selama lebih 20 tahun. Itu membuka kotak sendok kelima adalah di CEO dan Antara, Rosan Roslani itu sendok untuk membenahi BUMN-nya. Itulah kira-kira. Tapi saya menyatakan ada 2 sendok lagi yang harus dimiliki Pak. Apa itu? Sendok pemberantasan korupsi. Itu belum jalan sesuai KPK masih ini terus. Kejaksaan itu kan hanya penugasan, belum dari dalamnya. Polisi belum bisa diharapkan. Nah, yang kedua sendok penegakan hukum. Nah, itu yang belum. Nah, jadi sendok inilah yang sedang saya pikir itu kan Kapolri, Kejaksaan, KPK. 3 itu yang terkait korupsi ya. Yang terkait korupsi. Nah, kira-kira itu yang harus disiapkan oleh Pak Prabowo. Jadi lagi-lagi ini kan salah satunya kekosongan diisi. Apalagi tadi Abang maksud dengan peristiwa pergantian. Itu kan ad interim. Interim ada dikosongkan. Nah, dikosongkan tuh Menpora, ya nggak apa-apa. Ada yang pelaksana tugas. Artinya Menpora juga dalam tanda kutip berbahaya juga dipertahankan. Sebenarnya itu nggak penting-penting amat. Nggak penting-penting amat. Nggak penting-penting amat. Tapi itu, yang menarik itu adalah pelaksana tugas itu tidak dikenal. Tidak dikenal di dalam kabinet. Artinya saya menduga bahwa Presiden Prabowo konsisten ingin membubarkan Kementerian BUMN. Pelaksana tugas Kementerian BUMN ya? Doni Oskaria ya? Itu nggak dikenal sama sekali. Dalam karena tidak ada kewenangan pelaksana tugas. Tugas dari siapa gitu kan? Nggak ada. Nah, kan begini, Kementerian BUMN kemarin ini menjadi banci karena lobby Erick Thohir. Prabowo sebenarnya sudah ingin agar kendali BUMN itu dibawa dan Antara. Tapi lobby Erick Thohir yang ingin terus berkuasa, maka dibentuklah namanya saham Dwiwarna. Tapi biasanya saham merah putih sebelah kita, yang hanya satu lembar, tapi kewenangannya sebagai RUPS. Nah, sehingga BUMN sekarang tuh masih 2, dan Antara sama Erick Thohir.
Kalau mengangkat diri si komisaris masih tanda tangan berdua. Oke. Karena lobby Erick Thohir saat itu. Kita tahu dinamika pembahasan revisi Undang-Undang BUMN. Itu kan kita tahu lobby antara Erick Thohir dengan yang lain. Nah, sepertinya Pak Prabowo ini harus diakhiri. Maka untuk tidak ada lobby lagi, maka dibuanglah Erick Thohir keluar dari ini supaya kotak Pandora di BUMN juga terbuka. Nah, itulah saya pikir yang terjadi. Saya mengatakan pelaksana tugas Kementerian BUMN itu adalah komitmen Prabowo untuk membubarkan Kementerian BUMN dan menjadikan Danantara sebagai pengelola tunggal. Sekalipun kita tahu bahwa undang-undang Kementerian BUMN jauh lebih kuat ketimbang Danantara yang baru berbentuk peraturan presiden. Tapi begini, di dalam undang-undang hanya yang paling kuat itu hanya menyatakan siapa sih pemegang saham. Oke. Jadi kalau dikatakan pasalnya saja menyatakan bahwa pemegang saham pemerintah di BUMN adalah Danantara, maka semua pasar berlaku untuk Danantara, nggak perlu lagi dibahas yang satu pasal. Kementerian BUMN nanti jadi operator aja kan, pemegang sahamnya Danantara. Bubar aja. Bubar aja. Kan begini, Bung Indra. Tidak ada satu negara pun yang punya menteri BUMN. Nggak ada. Oke. Cina yang hampir semua BUMN nggak ada menteri BUMN. Singapura yang 90% ekonominya dikuasai oleh Temasek nggak ada menteri BUMN. Hanya Indonesia yang punya menteri BUMN. Malaysia dengan Khazanahnya nggak ada. Nah, karena BUMN itu badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara itu bukan menteri. Lembaga negara. Jadi BUMN itu lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Makanya yang dianggap lembaga negara itu seperti TNI itu lembaga negara. Ya. Kejaksaan Agung lembaga negara, BPK lembaga negara, itu lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Kenapa? Agar tidak ada intervensi politik masuk. Nah, kalau dia menteri, maka pasti intervensi politik masuk. Dan musuh utama BUMN adalah intervensi politik. Nah, itu harus diisolasi. Sepertinya Pak Prabowo menyadari betul itu, bahwa ini harus dikembalikan bahwa BUMN adalah milik negara, lembaga negara, bukan. Nah, kalau lembaga negara hanya prajurit TNI yang bisa menjadi panglima TNI. Ya. Hanya polisi yang bisa Kapolri, hanya jaksa bisa jaksa, hanya hakim menjadi ketua Mahkamah Agung. Tidak boleh orang politik. Kalau dia masih menteri, maka orang politik masuk. Nah, itu yang harus dihindari. Nah, bagaimana dengan Jokowi tadi, Bang? Dengan pergeseran yang seperti ini, yang saya mau lihat, Pak, konstelasi kekuatannya berubah, orang-orang digeser, berarti ada anggaran juga atau apa? Ini kan salah satu kekuatan Jokowi adalah membagi-bagi kenikmatan kewenangan, membagi-bagi kenikmatan dari kewenangan yang dia miliki. Sehingga ditumpuklah relawan, penjilat, tukang maki di BUMN untuk jadi komisaris yang gaji miliaran rupiah. Bagaimana kita mau? Kita tahulah gimana kita bisa memaklumi Samara bisa menjadi komisaris yang gaji miliaran. Bagaimana kita bisa memaklumi Grace Natali jadi komisaris tambang dengan gaji miliaran. Itu logikanya nggak masuk akal sama sekali gitu kan. Nah, gimana kita menggiring menjadi komisaris? Bagaimana kita memaklumi Kodari jadi komisaris di Pertamina EP? Nah, itu teknis betul gitu loh. Nah, coba bayangkan Bung Indra, saya dapat informasi. Ada relawan atau tim sukses Jokowi karena penyakitnya parah. Ya. Maka dicarikan BUMN yang biaya pengobatannya tertinggi, kan gila namanya. Untuk mengobati. Untuk mengobati orang. Bukan untuk bekerja. Dan mereka bukan tanggung renteng juga ya. Bukan. Pribadi kan bisa. Iya. Kalau kita biasanya di masyarakat sipil kan begitu. Iya. Malah dicarikan. Dicarikan, bukan dicarikan cocok bidang ilmunya, enggak. Carikan BUMN yang biaya pengobatannya paling tinggi. Cocok penyakitnya. Ini memang gila. Jadi yang merusak BUMN itu memang ya Jokowi yang Erick Thohir, clear sekali gitu. Udahlah, boleh kita berdebat. Itu Bu. Nah, itu nah, sekarang pertanyaan nih, sekarang masih ada nggak Jokowi? Ya, itu pertanyaan uangnya. Saya bilang beli, ada dua kemungkinan. Dia punya sisa masa lalu,
Yang kedua, dia menghidupkan lagi. Karena oligarki ini menghadapi Presiden Prabowo kelihatannya pintunya nggak tertutup. Jadi perlawanan oligarki agar bisa berkuasa lagi, itu sepertinya adalah mendorong agar Prabowo dibawa kendali Jokowi. Itu yang dilakukan. Dan kalau ini berhasil, maka Prabowo betul-betul jadi wayang Jokowi. Nah, ini titik persimpangan yang sangat-sangat ini, Bung. Nah, saya melihat Pak Prabowo sekarang sudah menyadari bahwa dia dengan kepercayaan, jadi kita harus bersyukur kemarin dengan demo ojol yang 25 sampai 27 itu menyadarkan Prabowo bahwa memang dia harus menjadi presiden yang mandiri, baru dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang memang sesuai cita-citanya. Kita contohlah penertiban sawit yang menghadapi oligarki. Saya paham oligarkinya protes, tapi beliau dengan Syafrin tidak kendor satu menit menghadapi. Dia akan menghadapi. Tambang kan saking kerasnya, kan saya menyatakan, itu jenderal, mantan jenderal, ketua parpol, saya akan hadapi penertiban tambang. Ya kan, clear kan pidatonya 15 Agustus dan tanpa teks itu artinya dari kepalanya.